Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi kita bahas lagi tentang Pak Anies yang saat ini masih berada di Tanah Suci. Saya kurang tahu juga sudah ada di Madinah sekarang atau masih di Makkah, tapi selesai usai ibadah haji, Pak Anies itu bertemu dengan Sekjen Liga Muslim Dunia itu. Kemudian setelah itu Pak Anies, kita lihat momen hangatnya Pak Anies Baswedan dan Sekjen Liga Muslim Dunia itu bertemu di Jeddah itu. Nah, inilah yang saya pikir semacam memberikan sesuatu kepada kita, memberikan kejutan kepada kita semua, bahwasanya kita sudah bisa melihat bagaimana kemudian kekuatan Pak Anies dalam berdiplomasi ke berbagai negara-negara lain. Bagaimana kemudian komunikasi Pak Anies dengan negara-negara Muslim lainnya. Dan saya pikir ini juga bisa menjadi nilai plus. Inilah juga yang bisa menjadi salah satu patokan kita, acuan kita untuk membandingkan Pak Anies dengan capres lainnya, baik itu Pak Ganjar maupun Pak Prabowo itu. Nah, saya pikir ini yang harus kita bahas, kemudian ini yang harus kita telusuri lebih dalam lagi ketika kemudian Pak Anies bertemu dengan Sekjen Liga Muslim Dunia. Ini penting sekali kawan-kawan. Pak Anies Rashid Baswedan itu melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Rabita Alam Islami itu atau Liga Muslim Dunia itu, Muhammad bin Abdul Karim Al-Issah itu. Pertemuan itu berlangsung usai menunaikan rangkaian ibadah haji. Jadi memang rangkaian ibadah hajinya sudah selesai Pak Anies, karena memang Pak Anies ini kan kloternya sudah lebih awal, jauh lebih awal ketimbang Pak Ganjar. Mungkin Pak Ganjar saat ini masih melakukan ritual-ritual lainnya, masih melakukan rangkaian ibadah haji lainnya, karena memang Pak Ganjar ini berangkatnya belakangan sekali itu, bahkan detik-detik terakhir lah kalau kita bilang itu. Nah, pertemuan itu dilakukan Pak Anies dan Sekjen Rabita Alam Islami ini atau Liga Muslim Dunia itu di Sekretariat Muslim World League di Jeddah itu, Arab Saudi pada Sabtu kemarin kawan-kawan. Nah, berdasarkan foto yang diterima pada minggu kemarin kawan-kawan, Pak Anies turut mengajak keluarganya dalam pertemuan itu. Jadi saya pikir Pak Anies juga nilai plusnya ketika Pak Anies bertemu dengan Sekretaris Liga Muslim Dunia itu, saya pikir bisa juga memperkenalkan keluarga-keluarga mereka sehingga keakraban itu lebih terjalin gitu. Nah, turut serta dalam kunjungan di Sekretariat Muslim World League itu, yakni istri Pak Anies itu, Ibu Ferry Farhati. Putrinya juga ada, Mutiara Anissa Baswedan, dan sang suami Ali Saleh Al-Huraibih itu. Nah, serta 3 putranya, Mikhail Asisi Baswedan, kemudian Kaisar Hakam Baswedan, dan Ismail Hakim Baswedan itu. Pak Anies juga menunaikan ibadah haji bersama keluarganya kemarin. Pak Anies juga terlihat bicara 4 mata dengan Muhammad bin Abdul Karim Al-Issah itu. Nah, adapun keduanya saling bersalaman dan berpelukan itu. Sebelumnya, Pak Anies mengunggah momen ketika dia bertemu dengan putra mahkota Arab Saudi, yakni Pangeran Muhammad bin Salman. Pertemuan itu berlangsung pada 29 Juni 2023 itu. Momen pertemuan itu diunggah Pak Anies di akun Instagramnya pada Jumat kemarin. Nah, Pak Anies mengatakan Muhammad bin Salman mengundang tamu raja untuk makan siang bersama di Istana Minah di Makkah itu. Jadi Pak Anies di dalam unggahan Instagramnya di captionnya itu bilang, kemarin 29 Juli 2023, putra mahkota kerajaan Arab Saudi, yakni Pangeran Muhammad bin Salman Al Saud, mengundang para tamu raja untuk makan siang bersama di Istana Minah itu Makkah. Sejak 8 Zulhijjah, para tamu raja ditempatkan di Minah Hospitality Palace itu sekitar 10 menit dari bangunan utama Istana Raja di Minah. Kompleks istana ini ada di sisi barat daya kawasan Minah, kawan-kawan. Seperti itu tulis di captionnya Instagram Pak Anies itu. Pak Anies mengatakan saat berjumpa Muhammad bin Salman,
Dia mengucapkan terima kasih. Dia juga menitip salam kepada ayahandanya, yakni Raja Salman itu. Nah, Pak Anies juga mendoakan agar Salman ini diberi kesehatan. Ya, kawan-kawan. Bakal calon presiden Pak Anies Baswedan melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Rabitoh Alam Islami itu atau Liga Muslim Dunia Muhammad bin Abdul Karim Issah Al-Issah usai melaksanakan ibadah haji kemarin. Dalam foto, Pak Anies nampak mengenakan batik lengan panjang. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga memakai celana panjang hitam dan peci hitam itu. Adapun pertemuan itu dilakukan di Sekretariat Muslim World League di Jeddah, Arab Saudi. Pertemuan dilakukan pada Sabtu 1 Juli 2023. Pak Anies sempat berbincang dengan Abdul Karim Al-Issah. Dalam pertemuan itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut didampingi keluarga juga ikut berhaji itu. Momen hangat Pak Anies Baswedan dan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia bertemu di Jeddah itu. Selain itu, terdapat foto Pak Anies dan Muhammad bin Abdul Karim Al-Issah sedang berpelukan. Kemudian ada juga foto yang menunjukkan keduanya sedang berjabat tangan. Saya pikir ini menjadi nilai plusnya di wilayah Pak Anies. Ya, mungkin dari timnya Pak Ganjar atau dari kubu Pak Ganjar menyerang Pak Anies dengan mengatakan bahwa Pak Anies memakai instrumen agama untuk berpolitik dan sebagainya. Tapi saya pikir kawan-kawan, ini bukan sesuatu yang melulu tentang politik. Memang kita bisa melihat bagaimana kemudian Pak Anies dikenal di dunia internasional, khususnya di negara-negara Muslim ini. Pak Anies sudah punya nama di wilayah itu, dan kita bisa lihat bagaimana kemudian arah Pak Anies ke depannya. Pak Anies bakalan lebih condong kemana, dan Pak Anies bakalan lebih melihat dan memperhatikan bagian mana. Saya pikir dengan seperti ini maka kita bisa melihat salah satu pandangan juga, kita bisa mengambil pandangan di wilayah itu, membandingkan antara Pak Ganjar, Pak Anies, dan Pak Prabowo. Siapa di antara mereka yang memiliki kaitan erat dengan dunia internasional? Siapa di antara mereka yang lebih memiliki nama di dunia internasional itu, khususnya dengan negara-negara Muslim? Karena biar bagaimanapun kita Indonesia ini itu mayoritas Muslim. Jadi wajar jikalau harus kita kait eratkan dengan, harus kita berjabat erat dengan negara-negara Muslim lainnya. Karena biar bagaimanapun Indonesia adalah mayoritas Muslim dan sudah diakui bahwasanya Indonesia juga termasuk negara Muslim. Jadi saya pikir hal-hal seperti itu perlu kita pertimbangkan, perlu kita lihat lagi kawan-kawan. Ini bukan masalah Pak Anies adalah bapak identitas dan sebagainya, tidak. Ini memang bisa kita lihat bahwasanya momen Pak Anies ini adalah sesuatu yang sangat membanggakan, saya pikir. Sesuatu yang bisa kita lihat bahwa oh ya, Pak Anies ini sudah dikenal baik di kalangan-kalangan negara-negara Arab. Apalagi Pak Anies sudah berkenalan baik, sudah dikenal, namanya sudah bagus di kancah Liga Muslim dunia itu. Jadi saya pikir hal-hal seperti itu bisa menjadi pertimbangan kawan-kawan. Nah, jika seandainya Pak Ganjar juga mendapatkan kesempatan yang sama dengan Pak Anies, saya pikir Pak Ganjar juga bakalan mengupload sana-sini tentang perjalanannya itu. Tetapi karena memang Pak Ganjar kali ini kalah telak, sehingga ya wajar saja jikalau Pak Ganjar tidak terlalu aktif lagi di medsos kali ini, karena mungkin masih sibuk beribadah itu. Mungkin masih sibuk beribadah, karena seperti kita ketahui bahwa Pak Ganjar berangkat ke Tanah Suci itu memang pada momen-momen akhir menjelang akhir ibadah haji. Jadi saya pikir Pak Ganjar tidak bisa berbicara banyak mengenai hal itu. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Melihat Pak Anies sangat akrab, sangat hangat dengan kalangan negara-negara Muslim, jelas bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal itu? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar.
Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.